wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hubungan momen gaya dan momen inersia, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah memahami apa itu konsep momen gaya dan momen inersia. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa momen inersia itu terdiri dari titik, ya. Ada momen inersia titik atau partikel juga. Nah, ada momen inersia benda tegar. Nah, sebelum kita membahas apa sih hubungan momen gaya dan momen inersia, kita bahas dulu mengenai momen inersia benda tegar. Kalau kemarin kita membahas momen inersia titik atau partikel, sekarang kita membahas tentang momen inersia dari gabungan beberapa titik tersebut. Gabungan dari beberapa titik atau partikel itu membentuk suatu bangun ruang, ya. Nah, ada batang homogen, ada silinder tipis, silinder tebal, silinder pejal, bola pejal, dan bola berongga. Nah, setiap bangun ruang ini apabila sumbu putarnya atau letak sumbu putarnya itu kita buat di tengah ataupun di ujung, itu memiliki momen inersia yang berbeda. Contohnya pada batang homogen. Apabila sumbu putarnya itu melalui pusat atau di tengah batangnya, itu momen inersianya 1/12 ml². Sementara jika sumbu putarnya di ujung batangnya, momen inersianya menjadi 1/3 ml². Begitu juga dengan silinder. Nah, silinder ini bentuknya adalah lingkaran, sehingga momen inersianya adalah mr². Untuk momen inersia bangun ruang yang lainnya bisa dilihat pada tabel, ya nak ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai apa sih hubungan momen inersia. Sebelumnya kita harus mengupas kembali mengenai gerak melingkar, di mana gerak melingkar itu adalah gerak benda yang lintasannya berbentuk lingkaran. Nah, kita akan membahas apa saja sih perbedaan besaran pada gerak translasi atau gerak lurus dengan gerak rotasi atau gerak melingkar. Karena momen inersia dan momen gaya ini termasuk dinamika rotasi. Sehingga kita harus melihat apa sih hubungan gerak translasi dengan gerak rotasi. Kalau di gerak lurus, jarak itu dilambangkan dengan S. Sementara pada gerak rotasi dilambangkan dengan theta atau perpindahan sudut. Jadi setiap benda bergerak, sudutnya berpindah. Misalnya benda itu di sini, otomatis besar sudutnya berpindah. Namanya adalah perpindahan sudut. Nah, kecepatan pada gerak translasi itu namanya kecepatan linear, ya. Itu berasal dari luar lintasan, ya. Sementara pada gerak rotasi namanya adalah kecepatan sudut atau omega. Apa sih Bu hubungannya? Kalau jarak pada gerak translasi itu hubungannya adalah theta kali R. Theta ini adalah perpindahan sudut. Nah, di mana sudut dari lingkaran adalah 360. 360 ini sama dengan 2V. 2V kali R apa? Keliling lingkaran. Makanya pada gerak translasi jaraknya sama dengan keliling lingkaran, yaitu 2V kali R. Sementara pada hubungan kecepatan linear dengan kecepatan sudut sesuai dengan gerak melingkar, V sama dengan omega kali R. Nah, pada gerak translasi itu namanya percepatan linear, di gerak rotasi namanya adalah percepatan sudut atau tangensial. Apa sih Bu hubungannya? Hubungan percepatan sudut dengan percepatan linear adalah A sama dengan alfa kali R. Nah, ini sudah kita bahas di kelas 10, gerak melingkar. Yang ini akan kita tetap gunakan di gerak momen gaya dan momen inersia. Nah, setelah kita tahu apa sih besaran-besaran pada
gerak, translasi, dan rotasi juga hubungan besarannya, kita bisa belajar atau mencari sekarang hubungan momen gaya dan momen inersia. Hubungan momen gaya dan momen inersia itu berdasarkan pada hukum, yaitu hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini berbicara tentang gerak, di mana nilai A akan sebanding dengan total gayanya, tapi berbanding terbalik dengan masanya. Ayo diingat-ingat lagi, apa hubungan percepatan linear dengan percepatan sudut? Ya, betul. A sama dengan alfa dikali dengan R. Sehingga nilai A di sini bisa kita tuliskan alfa dikali R sama dengan sigma F per M. Ruas kiri dikali R, ruas kanan juga dikali R. Nah, M yang di sini kita pindah ke ruas kiri. Ini dikali M ya. Sehingga persamaannya menjadi M dikali alfa, R kali R adalah R kuadrat, sigma F kali R adalah sigma F kali R. Coba kita lihat, ada yang tidak asing di sini. Oke, sigma F kali R siapa? Oh, sigma F kali R itu sama dengan torsi atau momen gaya. Sekarang kita dekatkan M sama R menjadi MR kuadrat. Teringat kepada siapakah kita? Oke, teringat kepada salah satu besaran, yaitu momen inersia. Sehingga MR kuadrat bisa kita ganti menjadi I. Sehingga hubungannya adalah I dikali alfa sama dengan tau. Jadi semakin besar momen inersia dan percepatan sudutnya, semakin besar juga momen gaya bendanya. Oke? Nah, ini keterangan dari besarannya. Tau adalah torsi, satuannya Newton meter. I adalah momen inersia, kilogram meter kuadrat. A adalah percepatan sudut atau percepatan tangensial, satuannya radian per sekon kuadrat. Oke, agar Ananda paham apa sih gunanya hubungan kedua ini, kita akan langsung ke contoh soalnya. Nah, ini ada sebuah contoh, dua buah ember yang memiliki massa masing-masing 5 kg dan 3 kg dihubungkan dengan sebuah katrol yang memiliki massa 4 kg dan berjadi-jadi 10 cm. Ditahan dalam kondisi diam, kemudian dilepas seperti gambar di bawah ini. Nah, tentukanlah percepatan gerak ember dan tegangan tali pada ember yang kedua, ember yang merah. Pasti sering dong lihat ini di sumur ya. Ini ada katrolnya, ini ada penimbanya, ini ada pemberatnya. Yang ditanya percepatan geraknya ini berapa dan tegangan tali pada ember kedua ini berapa. Langsung saja kita buat dulu besaran apa saja yang diketahui ya. Yang pertama, massa benda 1 atau ember hijau 5 kg, massa ember 2 3 kg, massa katrolnya yang hitam ini adalah 4 kg, jari-jarinya 10 cm, kita rubah ke meter jadi 0,1. Yang ditanya adalah percepatan gerak dari bendanya. Yang kedua adalah gaya tegangan tali pada ember yang merah. Nah, sama prinsipnya dengan kalian mengerjakan soal pada hukum Newton ya. Pada katrol itu kita buat dulu gaya-gaya apa saja yang bekerja pada setiap benda. Kita tinjau dulu benda yang pertama. Setiap benda pasti memiliki namanya gaya berat ya, yang arahnya ke bawah menuju pusat bumi. Nah, menurut hukum 3 Newton itu jika ada gaya aksi ada gaya reaksi. Gaya berat itu arahnya ke bawah sehingga tegangan talinya ya ke atas. Itu tegangan tali 1. Begitu juga dengan benda kedua. Ada namanya gaya berat, berarti itu W2. Sementara tegangan tali 2-nya adalah ke atas. Katrolnya juga punya jari-jari
Ya, ini jari-jari, ini juga jari-jari. Setelah itu kita lihat arah geraknya setiap embernya. Sekarang ada massa 15, massa 23. Kira-kira ember mana yang akan menarik? Ya, betul. Yang menarik ke bawah adalah ember hijau sehingga pergerakannya ke bawah. Oke? Atau nanti percepatannya itu ke bawah. Sementara yang ringan dia akan tertarik ke atas. Jadi gerak bendanya ke atas atau A-nya ke atas. Setelah selesai kita buat diagram gayanya, baru kita cari yang pertama adalah rotasi yang terjadi pada katrol perputarannya, ya. Baru di sini kita menggunakan hubungan momen inersia dengan torsi, yaitu sigma tau sama dengan I kali alfa. Ingat, torsi adalah perkalian gaya dengan lengan gaya atau dengan jari-jari, di mana mereka tegak lurus. Ada apa aja? Lihat tinjau benda pertama. Nah, tegak lurus ini jari-jari dengan siapa? Dengan tegangan tali yang pertama. Lihat, tegangan tali yang pertama ini bendanya berat atau ringan? Berat, dia yang menarik sehingga nilainya positif. T1 kali R1. Nah, lihat lagi tegangan tali kedua dengan jari-jari katrol. Nah, tegak lurus bukan? Nah, sehingga T2 kali R. Kenapa nilainya negatif? Karena dia lebih ringan, karena dia yang tertarik. Oke? Nah, nilai alfa ini kita ganti hubungannya dengan translasi dan rotasi, yaitu A sama dengan alfa dikali R. Ya, nak ya. Sehingga jika ditanya alfa, A dibagi dengan R. Karena sama-sama ada R, R-nya kita keluarkan. T1 kurang T2 kali R sama dengan setengah MR kuadrat kali R. Ini R-nya bisa dicoret, sisa 1 ya kan. R di sini juga bisa dicoret sehingga hasilnya adalah T1 kurang T2 sama dengan setengah M kali A. A ini yang mau dicari, tapi M-nya sudah ada, M katrolnya 4. T1 kurang T2-nya, Bu. Nah, T1 kurang T2-nya kita cari menggunakan gerak translasi sesuai dengan hukum 2 Newton. Yang mana sigma F sama dengan M dikali dengan A. Nah, di sini W1 kurang T1 gimana, Bu? Kita lihat tadi benda pertama geraknya kemana? Iya, ke bawah. Nah, yang gayanya searah dengan pergerakan benda ke bawah siapa? Iya, betul, si W1. Sehingga nilai W1 atau gaya beratnya adalah positif. Yang berlawanan dengan arah gerak benda nilainya negatif karena T1-nya ke atas, benda tertarik ke bawah. M-nya adalah M1 karena ember 1 dikali dengan A. Ingat, gaya berat adalah massa dikali gravitasi. Massa pertama 5 kg, gravitasi 10 ya. Sehingga nilainya 50 Newton dikurang T1, masukkan nilai M1 5, jadi 5 kg dikali A. Sehingga nilai T1 kita dapat adalah 50 Newton dikurang 5 kg kali A. Itu persamaan yang pertama. Kita butuh T2. T2 adalah pada ember yang merah ya, sama pakai hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M dikali A. Kita lihat lagi, arah benda itu bergeraknya kemana? Iya, ke atas. Antara tegangan tali dengan gaya berat yang arahnya sama-sama ke atas yang mana? Ya, yang T2, sehingga nilai T2-nya yang positif. Jadi persamaannya T2 dikurang W2 sama dengan M2 kali A karena W2-nya ke bawah, benda bergerak ke atas. Masukkan nilai gaya beratnya berarti 3 kali 10 30. M2-nya adalah 3, maka T2-nya kita dapat dikurang 30 ya. Jadi T2 kita dapat 3 kg A ditambah 30 Newton, pindah ruas aja. Dapatlah persamaan kedua. Baru kita eliminasi dan substitusi. Tulis lagi T1-nya dan T2. Ingat, di sini dikurang berarti persamaannya
dikurang T1 dikurang T2. Oke, 50 sama siapa kawannya? Ya, dengan 30. Berarti 50 kurang 30 berapa? 20. Ya, nak ya. Min 5 dikurang siapa? Dengan 3. Min 5 min 3 berarti min 8. Dapatlah T1 kurang T2 itu nilainya 20 Newton dikurang 8 kg dikali A. Tinggal kita ganti ke persamaan yang ini. Jadi 20 Newton dikurang 8 kg kali A sama dengan setengah massa katrolnya 4 dikali A. 4 bisa kita coret tinggal 2. Sehingga hasilnya 20 Newton sama dengan 2 kg kali A ditambah karena pindah ya 8 kg kali A. 2 tambah 8 berapa? Ya 10. Sehingga dapat A-nya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Ingat, 1 Newton itu sama dengan kilogram meter per sekon pangkat 2. Karena kilogramnya kita coret, sisanya meter per sekon pangkat 2. Sekarang yang B-nya, kita cari tegangan tali yang kedua. Nah, ini persamaannya sudah ada, tinggal substitusikanlah nilai A-nya 2. Jadi 3 dikali 2 itu adalah 6 kg meter per sekon sama dengan Newton. Jadi 6 ditambah 30 adalah 36 Newton. Bu, kalau mau cari T1 bisa. T1 sama dengan 50 Newton. Tinggal masukkan nilai A-nya berapa? 2, 5 kali 2, ya 10 Newton. Berarti T1-nya berapa? 40 Newton. Oke, nak? Nah, kita contoh lagi, satu lagi. Sebuah katrol silinder pejal dengan massa 4 kg berjari-jari 20. Massa yang benda pertama itu 3 kg, massa benda kedua 5 kg. Ini kesalahan teknis. Dalam kondisi tertahan diam, kemudian dilepaskan. Jika lantai licin, berarti ini lantainya adalah licin. Ya, ingat kalau lantai licin, ya tidak berlaku gaya gesek. Tentukan percepatan gerak kedua massa benda. Caranya kita bikin dulu besaran apa yang sudah diketahui, massanya, benda yang 1 dan 2, massa katrol, jari-jarinya dirubah ke meter. Sekarang kita bikin diagram gayanya. Kita tinjau dulu benda yang pertama biar enak ibu ganti deh warnanya. Oke. Benda yang pertama ada gaya apa? Ya, ada gaya berat, arahnya ke bawah. Ada apa lagi? Jikalau ada lantai dengan benda, iya ada namanya gaya normal. Terus ini yang sumbu Y atau vertikal, yang horizontal ya ini ada tali. Karena ini M1 kita bikin T1. Oke, selesai untuk benda yang kedua. Sekarang benda yang pertama. Sekarang benda kedua. Nah, benda kedua ada juga sama. Ingat, setiap benda pasti punya gaya berat. Nah, aksi gaya berat ke bawah berarti gaya tegangan talinya ke atas. Ingat ya, aksi reaksi. Oke, sudah. Ini siapa? Ke sini. Jari. Ini ke sini apa? Jari juga. Oke, setelah selesai, kita lihat lagi pergerakan bendanya. Ya, nak ya. Kita lihat pergerakan bendanya. Massa pertama 3 kilo, massa kedua 5 kilo. Berarti yang berat siapa? Yang kedua. Sehingga benda kedua menarik benda pertama. Berarti benda kedua arah geraknya ke bawah, benda pertama ke kanan. Oke. Setelah itu kita cari gerak rotasinya atau pada katrolnya. Sama pakai sigmato sama dengan I dikali dengan alfa. Sigmatonya adalah F kali R, tegak lurus ya. Nah, R ini tegak lurus sama siapa? Dengan T2. Oke, R yang ini tegak lurus dengan siapa? Dengan T1. Lihat lagi, T2 sama T1 bendanya gede yang mana? Ya, gede yang kedua. Jadi T2-nya positif, T1-nya negatif. Tinggal dikalikan dengan R.
T2 kali R dikurang T1 kali R. Ingat A-nya alfa di sini kita ganti dengan A dibagi dengan R sehingga RR-nya itu sama kita keluarkan. Nah, ini ada R dicoret, ini dicoret lagi, ini juga dicoret. Hasilnya itu nanti T2 kurang T1 sama dengan setengah M kali A. Kita harus cari dulu T2 dikurang T1. Oke? Nah, pakai hukum 2 Newton. Itu untuk massa pada benda satu. Hukum 2 Newton, sigma F sama dengan M kali A. Lihat, gayanya apa aja. Nah, yang searah ya, benda itu kan bergeraknya ke kanan bukan ke atas, berarti gaya ini kita anggap nggak ada ya. Nah, benda itu bergeraknya ke kanan, ada gaya apa? Ada gaya tegangan tali. Kemana arahnya? Ternyata sama-sama ke kanan, berarti nilainya positif. Jadi T1 sama dengan M1 dikali A. Nah, masukkan nilai M1 sehingga T1-nya 3 kg dikali A persamaan 1. Sekarang tinjau benda kedua, sama pakai hukum 2 Newton. Sigma F sama dengan M kali A. Lihat lagi, benda bergerak ke bawah, yang searah gayanya dengan benda bergerak ke bawah siapa? Ya, W2, sehingga nilai W2-nya positif, T2 negatif karena benda bergerak ke bawah, T2 arahnya ke atas. Ya, M-nya M2 karena benda kedua. Ingat, gaya berat massa kali gravitasi, massanya 5 kali G10 jadi 50 Newton dikurang T2 sama dengan 5 kg dikali A. Jadi T2 gimana, Bu? Tinggal kita pindah ruas saja. Dapatlah T2 50 Newton dikurang 5 kg kali A. Itu adalah persamaan yang kedua. Kita mau cari T2 kurang T1, otomatis yang kita tulis pertama kali adalah persamaan yang kedua. Berarti T2 50N kurang 5 kg, T1 3 kg dikurang A. Ingat di sini mintanya dikurang, berarti ya kita kurangkan. T2 kurang T1 jadinya T2 kurang T1. 50N ada nggak kawannya di bawah? Nggak ada, berarti tetap 50N. Min 5 adakah kawannya dengan kilogram A? Ada, si 3. Berarti min 5 dikurang 3 adalah min 8 kg kali A. Nah, bisa kita ganti T2 kurang T1 dengan 50 Newton dikurang 8 kg kali A. Masukkanlah ke sini nilainya. Berarti 50 Newton dikurang 8 kg dikali dengan A. Nah, baru setengah dikali 1/4 kg dikali A. Ya, siapa yang bisa kita coret? Iya, si 2-nya. Berarti sisanya adalah 2. Nah, yang kilogram-kilogram sama-sama kilogram ya. Jadi 50 Newton dikurang 8 kg sama dengan 2 kg. Ini kawannya sama siapa? Iya, dengan 2 kg. Kita pindahkanlah ruasnya. Jadi 50 Newton sama dengan 2 kg kali A ditambah 8 kg dikali A. 2 tambah 8 berapa? 10. Nah, Newton ingat ya, Newton itu sama dengan kilogram meter per sekon pangkat 2. Kalau ditanya A, berarti 50 Newton dibagi 10 kg. Kilonya sama-sama kita coret ya, sehingga dapatlah percepatannya 5 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan gerak benda ya, si M2 menarik dan M1 tertarik itu adalah 5 meter per sekon pangkat 2. Nah, semoga apa yang Ibu jelaskan tentang hubungan momen gaya dan torsi bisa anak Ibu pahami. Untuk dapat lebih memahami lagi, silakan Ananda kerjakan soal yang akan Ibu berikan berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali.